Halo pemirsa, selamat pagi. Bocah berusia 6 tahun di Sukabumi, Jawa Barat mengalami luka bakar dan patah di kaki akibat dianiaya oleh ibu tirinya. Tak tahan kerap disiksa, korban nekat kabur lewat jendela rumahnya. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, tak terima cintanya diputus, seorang pria nekat membakar rumah mantan kekasihnya di Tangerang, Banten. Pelaku melemparkan bom molotov hingga rumah korban terbakar. Aksi pelaku meledakkan bom terekam CCTV. Terekam CCTV, pria ini mendatangi rumah mantan kekasihnya di perumahan Sari Bumi Indah, Tangerang, Banten. Pria 33 tahun ini membawa benda diduga bom molotov. Tak lama kemudian pelaku asal Purbalingga, Jawa Tengah melemparkan benda hingga mengakibatkan rumah terbakar. Melihat api membesar, pelaku memakai helm ojek online kabur dari lokasi. Peristiwa terjadi pukul 3 dini hari, disertai suara ledakan besar membuat tetangga langsung berteriak dan menyelamatkan diri. Naas, diduga pelaku nekat membakar rumah lantaran sakit hati korban memutuskan hubungan asmara dan telah memiliki kekasih lain. Di atas teriak-teriak, "Ma, ada api di depan, Ma, di depan rumah Bapak Danu. Ada kebakaran." Dan langsung saya keluar bertiga sama suami saya. Api udah naik udah ke atas, udah gede apinya. Itu belum ada orang, belum ngeh, yang punya rumah belum ngeh. Lama lagi teriak-teriak, pokoknya lama-lama. Pelaku diperiksa di Mapolsek Curug. Dari Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Seorang wanita pemilik warung tewas ditabrak truk tronton di ruas jalur Pantura, Gresik, Jawa Timur. Tabrakan terjadi saat truk hendak menyalip kendaraan di depannya, tiba-tiba oleng dan menghantam sejumlah warung di pinggir jalan. Khotijah, 65 tahun, pemilik warung tewas di lokasi kejadian setelah warungnya diseruduk truk bermuatan batu bara di ruas jalur Pantura, Desa Bunga, Kabupaten Gresik. Truk terbalik menimpa warung dan sempat menghambat proses evakuasi korban. Korban berhasil dievakuasi setelah petugas dibantu warga membersihkan reruntuhan warung. Saksi mata menyebut kecelakaan terjadi saat truk mencoba mendahului kendaraan lain di depannya. Namun, mendadak truk oleng dan pengemudi kehilangan kendali hingga menghantam 4 warung di tepi jalan. Polisi masih memeriksa saksi, termasuk supir truk Pratowo 25 tahun yang mengalami luka ringan. Belum diketahui penyebab pasti dari kecelakaan ini, namun dugaan sementara supir truk tak menguasai jalan karena nekat menyalip di ruas jalanan menurun. Pada saat di TKP tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan akhirnya kendaraan oleng kemudian menabrak warung yang ada di sebelah kanan jalan. Ada korban jiwa? Korban jiwa, 1 orang meninggal dunia, perempuan umur 65 tahun. Lokasi kejadian disebut warga jalur tengkorak rawan kecelakaan. Tingginya volume kendaraan dan kondisi jalan yang sempit serta menurun diduga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. 3 orang tewas akibat tabrakan beruntun yang melibatkan 3 truk di jalur tol Solo Sragen, Jawa Tengah. Penyebabnya diduga karena sopir truk kurang konsentrasi. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalur tol Solo Sragen, tepat di Desa Jambanan, Sragen, Jawa Tengah.
Akibatnya 3 orang tewas, 1 luka-luka. 2 korban tewas merupakan supir dan penumpang mobil box. Kecelakaan berawal saat 3 truk melaju dari arah Jawa Timur. Awalnya truk tronton yang berada paling depan ditabrak mobil box, disusul truk lain menabrak mobil box dari belakang. Di tol biasa lah, jalur kiri, jalur satu. Dianya yang ngantuk tanpa rem, Tiba-tiba yang ngabruk dari belakang. dari belakang. Terus? Saya kan tahu ditabruk, saya kan menepi. Selang beberapa menit ada yang nyusul. Diduga tabrakan terjadi karena kedua supir truk kurang konsentrasi saat mengemudi. Diduga untuk pengemudinya juga kurang konsentrasi juga, sehingga juga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya dan membentur kendaraan truk box yang berhenti setelah terjadi kecelakaan dengan truk Fuso. Korban tewas dan luka-luka dievakuasi ke RSUD Sragen. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Pemirsa, warga Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan temuan mayat pria di dalam gorong-gorong depan Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban hanya mengenakan celana pendek hitam. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki temuan sesosok jasad pria di gorong-gorong di Jalan Raya Imam Bonjol depan Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh petugas kebersihan saat membersihkan sampah di gorong-gorong. Awalnya petugas melihat kaki korban dan langsung melaporkan ke petugas keamanan pasar dan polisi. Saat ditemukan, korban tidak memakai baju, hanya mengenakan celana pendek berwarna hitam. Dari pos 2 ke pos 1, turun itu sebenarnya ini susah banget diangkatnya. Pas kita diangkat gini nih, kaki manusia kita langsung lemas kita. Pas lapor teman-teman tuh yang kerja barang kita si Oji. Iya, manusia tuh, mayat itu laki-laki. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk divisum. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Sesosok mayat wanita ditemukan tergeletak di perkebunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Diduga korban tewas dibunuh dan jasadnya dibuang di lokasi untuk menghilangkan jejak. Warga Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tewas tergeletak di perkebunan. Temuan jasad ini sempat terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Jasad wanita muda berambut panjang dengan berpakaian lengkap ini pertama kali ditemukan seorang warga yang tengah mencari rumput. Lantaran tak berani menyentuh, saksi kemudian melapor temuan ini ke petugas setempat. Saya lagi lewat, saya mau ngambil rumput, tiba-tiba ada orang-orang banyak di sini, dilihatin ada mayat di situ. Tapi saya nggak dekat sih lihatnya, cuma dari belakang kejauhan. Gitu. Polisi langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP. Usai mengidentifikasi jasad tanpa identitas ini, petugas langsung membawa korban ke RSUD Ciawi Bogor untuk diotopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Identitas wanita muda yang ditemukan tewas di perkebunan di kawasan Megamendung, Bogor akhirnya terungkap. Korban yang merupakan janda 1 anak sebelumnya sempat pamit pada keluarga pergi ke pesta pernikahan temannya. Isak tangis keluarga terjadi saat melihat jasad korban. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui Elia Isnawati sudah ditemukan tak bernyawa dan berada di kamar jenazah RSUD Ciawi Bogor. Elia ditemukan di perkebunan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia 25 tahun telah memiliki 1 orang anak sebelumnya dilaporkan hilang setelah berpamitan pergi ke undangan ke tempat temannya. Keluarga sempat mencari dan kesulitan menghubungi korban. Keberadaan korban diketahui keluarga setelah video temuannya viral di media sosial.
kabarnya sih udah meninggal aja. Udah meninggal. Nggak tahu kalau kejadiannya apa. Itu keponakan apa siapa? Keponakan apa? Siapa kan? Wisnawati. Isnawati. Usianya dia? Usianya dia. Jenazah korban masih menjalani otopsi di RSUD Ciawi, Bogor. Usai diotopsi, jenazah korban akan diserahkan ke keluarga untuk segera dimakamkan. Diduga korban tewas akibat dibunuh dan dibuang di perkebunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Diduga terpeleset saat di kamar mandi, bocah perempuan berusia 4 tahun tenggelam terseret arus Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Posisi kamar mandi korban berada di atas aliran sungai. Keluarga korban histeris. Keluarga menangis menyambut jasad Dinda, bocah 4 tahun yang tewas tenggelam di aliran Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Jasad bocah perempuan ini ditemukan warga tersangkut kayu dalam posisi tertelungkup 1,5 meter dari lokasi kejadian. Tenggelam karena buang air besar. Ditunggu oleh kakaknya dan ternyata kakaknya tidak melihat kejadian korban jatuh, tapi ada sisa dari sendalnya sebelah itu. Bermula saat Dinda ingin pergi ke kamar mandi ditemani sang kakak, namun setelah beberapa waktu tak kunjung kembali, hanya ditemukan sandalnya. Diduga Dinda terpleset dan tercebur karena lokasi kamar mandi persis di atas aliran sungai. Buang air di jamban sama kakaknya, kejadian sama ini. Terus pas ketahuan nggak adanya gimana nih? Ya ada gimana orang di air, kita kakak saya nyari ke warung nggak ketemu. Dipanggilin, saya lihat ya abang udah nyari ke air, saya juga sampai syok. Korban dimakamkan di TPU. Insiden ini mengingatkan orang tua untuk selalu mengawasi buah hati dalam beraktivitas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Seorang bocah di Durensawit, Jakarta Timur menjadi korban jambret handphone saat sedang bermain. 2 pelaku beraksi saat situasi sepi, aksi pelaku terekam CCTV. Aksi jambret handphone dari tangan seorang bocah yang tengah bermain ini terjadi di Jalan Pendidikan 10, Durensawit, Jakarta Timur, terekam kamera CCTV. 2 orang pelaku beraksi membagi tugas saat kondisi perumahan tengah sepi warga. Dengan berpura-pura bertanya, satu pelaku merampas handphone lalu kabur bersama temannya yang tengah menunggu di atas motor. Anak kecilnya itu sempat diiringin dulu, dibawa dulu ke Bujuk-bujuk gitu ya? Bujuk-bujuk. Terus pelakunya itu 2 orang kalau salah tadi. Iya. Terus anaknya itu diambil gitu HP-nya sama pelakunya. Warga sini dari CCTV ada yang ngenalin pelaku nggak? Ciri-ciri pelaku? Nah, nggak tahu sih, soalnya kalau saya ngeliat nggak kenal sih. Nggak kenal. Dari adanya aksi ini, warga setempat mengaku resah dan khawatir, terlebih pelaku mengincar korban yang merupakan anak-anak. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, menantu yang membunuh ibu mertuanya dengan racun biawak dalam makanan pindang menargetkan membunuh suaminya. Pelaku sakit hati, suami tak juga memberikan uang mahar. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.